Satu, dua. Ya, pertama untuk silaturahmi. Yang kedua, menyampaikan beberapa hal terkait tentang pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 dan yang dibahas beliau tadi terkait tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Kemudian terkait tentang DPB itu, kami yang menyampaikan bahwa di Bawaslu Tanah Bumbu sudah memberikan sumbangsih dari hasil uji petik di 21 SLTA di Tanah Bumbu ini sejumlah 4.774 pemilih pemula. Pemilih pemula. Ya, pemilih pemula. Nah, dari itu kami sampaikan ke KPU karena setiap 3 bulan sekali itu kan mereka melakukan pemutakhiran DPB atau daftar pemilu berkelanjutan, daftar pemilih berkelanjutan itu. Nah, dari sejumlah 4.000 lebih tadi itu sudah dimutakhirkan sebanyak 1.583. Berarti ada sekitar 3.000-an yang masih dalam proses pemutakhiran. Nah, tujuannya itu bahwa nanti pada saat masuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, kita sudah memiliki data awal sehingga tidak terlalu banyak lah nanti yang akan dicoklit ya, karena kita sudah punya data awal tadi. Itu tujuannya. Nah, itu yang dibahas tadi oleh pimpinan KPU Provinsi Pak Siswandi. Kemudian beliau juga menyampaikan supaya kita antara KPU dengan Bawaslu ini selalu terjadi sinergitas. Artinya jangan sampai yang namanya ego sektoral itu, ego kelembagaan itu muncul ke permukaan. Bahwa kita ini adalah sama-sama penyelenggara, berada di bawah dalam satu naungan. Dalam istilah beliau tadi mengatakan bahwa kita dilahirkan dalam rahim agama, dalam rahim yang sama. Iya. Nah, itu jadi itu maksud dan tujuan beliau datang ke sini ya. Intinya seperti itu. Dan kemudian kalau di Bawaslu ini sebelum masuk tahapan pemilu kami melakukan beberapa persiapan seperti melakukan penyegaran kembali terhadap kemampuan teknis staf ya. Ada 3 divisi di sini. Divisi SDM yang sekarang menjadi divisi SDM Daktin dan pendidikan pelatihan atau diklat. Kemudian divisi penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa. Kemudian divisi pencegahan, hukum, hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat. Nah, jadi 3 divisi ini masing-masing memiliki staf divisi. Nah, dalam hal teknis, staf ini kan kalau kita tidak asah terus-menerus kemampuan mereka bisa lupa teknis itu. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi setiap minggu ada kegiatan di sini, kegiatan presentasi yang dilakukan oleh staf. Dia di depan, kemudian kita di belakang mendengarkan semua seperti orang yang memberikan materi lah, yang mengasah. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kami juga sudah melakukan upaya kerjasama dengan pihak pemerintah daerah dalam hal pengawasan netralitas ASN. MOU-nya sementara dibahas atau dipelajari oleh pemerintah daerah. Saya dapat informasi tadi bahwa minggu depan kami akan duduk bersama untuk membahas MOU itu, ya, kesepahaman itu.
kami akan kasih buku. Oke. Kami akan bahas bersama minggu depan, nggak tahu tanggal berapa ya. Kerjasama itu selain pengawasan netralitas ASN, juga supaya kami diberikan kemudahan jika kami memerlukan data terkait tentang penanganan pelanggaran. Ya. Kemudian juga kami akan bekerja sama terhadap dengan perpustakaan daerah agar kami diberikan satu ruangan yang disebut pojok baca ya. Iya, benar. Ya, sehingga beberapa literatur yang kami punya itu bisa kami tempatkan di perpustakaan untuk mendorong masyarakat supaya mereka ada motivasinya untuk mengetahui tentang kepemiluan. Ya. Jadi ada kerjasama seperti itu yang kami buat. Mudah-mudahan semua itu disetujui. Nah, kesepakatan kerjasama atau kesepahaman ini ditandatangani antara Bawaslu, saya sebagai ketua, dan Bupati. Kemudian untuk teknisnya nanti masing-masing SKP yang bersangkutan, SKP dia bersangkutan. Dari tanggapan pemerintahnya sendiri? Mereka menerima dengan baik gitu, dan makanya minggu depan kan akan ada pembahasan itu. Itu dua. Kemudian persiapan yang ketiga ya, karena di kami itu kan bukan hanya penanganan pelanggaran, tapi upaya-upaya lain seperti pencegahan kami juga lakukan. Pencegahan seperti sosialisasi ke masyarakat, kemudian memberikan pengetahuan tentang peraturan kepada masyarakat. Juga ada namanya mediasi atau penyelesaian sengketa, bukan penyelesaian sengketa proses pemilu. Itu ada majelisnya, majelis adjudikasi proses pemilu. Kami sudah bentuk. Nanti majelis yang sudah dibentuk ini nanti akan melakukan simulasi agar mereka terlatih untuk menangani ketika ada persoalan-persoalan terkait tentang selisih paham terhadap peraturan, terhadap prosedur dan tata cara yang dikeluarkan oleh KPU. Ya, jadi sengketa itu bisa saja terjadi antara peserta pemilu dengan KPU, ya, antara peserta dan peserta. Nah, ada majelis adjudikasi yang kita bentuk, yang kita bentuk. Kemudian selanjutnya selain dengan Pemda untuk memperluas jaringan pemilu partisipatif namanya, jaringan pemilu partisipatif. Nah, pemilu partisipatif ini adalah biasanya kami sentuh ke komunitas-komunitas yang strategis di masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, kemudian LSM, OKP. Ya seperti tadi memberikan sosialisasi tentang peraturan. Itu sudah jalan lama ya, Pak? Belum. Belum kami jalan, ini kan nanti sudah masuk tahapan, nanti kan akan berarti ada masuk program kerja ya, Pak? Masuk, kita masukkan di situ. Jadi, cuma nantinya kan dengan siapa kita bersinergi untuk melakukan itu. Tadi seperti Pemda, di lingkungan Pemda sendiri, mungkin sampai kepada kecamatan, sampai kepada desa. Kemudian dengan PWI, ya PWI kita harapkan berita itu kan mengedukasi masyarakat. Kemudian ya dengan alumni SKPP, Bawaslu itu punya alumni SKPP namanya, Sekolah Kader Pengawas Pemilu. Mereka ini relawan, dan kami kita buat ada 9 alumni SKPP yang sudah dikader. Jadi mereka itu memiliki pengetahuan tentang pencegahan, kemudian pengetahuan tentang manajemen, melibatkan masyarakat dalam pemilu partisipatif. Nah, itu juga kami akan kaitnya. Dan mereka sudah membentuk komunitas sendiri. Di Tanah Bubu ada 9 orang. Nah, itu kami akan libatkan semua. Nah, kemudian mungkin dengan pihak-pihak lain nanti ya, semua stakeholder lah,
Kemudian kalau untuk kejaksaan, kepolisian itu jelas karena kan mereka akan tergabung dalam sentra gakumdu. Ya. Nah, jadi ada tujuh program yang kami canangkan. Nah, program ini sebenarnya merupakan pendamping dari instruksi-instruksi yang akan diberikan kepada kami dalam melaksanakan pengawasan di setiap tahapan. Itu yang kami sebut kemarin Sabta Abhinawa. Sabta Abhinawa. Ya, Sabta Abhinawa 7 kebijakan. Dan ada yang terakhir itu, kan ada program Bawaslu RI itu bahwa Bawaslu harus banyak mendengar masukan atau informasi-informasi yang berkembang di masyarakat. Namanya program itu Bawaslu mendengar. Itu dimasukkan untuk menyerap informasi-informasi penting dari masyarakat ya, dalam rangka untuk pertama untuk sebagai bahan penyusunan IKP, indeks kerawanan pemilu sebagai bahan itu, kemudian mungkin sebagai bahan tindak lanjut untuk membuat inovasi-inovasi dalam hal untuk pencegahan. Nah, seperti kan yang sudah berjalan ini kan seperti forum warga itu banyak. Kemudian nanti kami tanggal 13 Juli nanti akan melaksanakan itu forum warga. Nah, belum ditentukan tepat ini di mana. Rencananya di Desa Sejahtera yang kemarin ada pemilihan ulang ya. Kemarin itu pemungutan suara ulang. Rencananya di sana kita akan tempatkan forum warga. Nggak tahu kok pada desanya mudah-mudahan dia setuju. Nah, isinya ya tak lebih seperti himbauan kepada masyarakat agar mereka jangan sampai golput. Untuk meningkatkan partisipasi, kemudian juga menyampaikan apa arti pentingnya menyampaikan hak konstitusi mereka. Kemudian beberapa peraturan, tapi peraturan ini kan kita belum tahu karena biasanya setiap pemilu itu ada aja perubahan. Kita belum terima itu. Saya kira itu. Dan hal-hal lain ya kita yang dekat ini kan verifikasi parpol. Nah, verifikasi parpol mungkin tanggal berapa? Tanggal 29 Juli itu mulai. Nah, kami dari Bawaslu ya jelas akan melakukan pengawasan secara melekat ya di KPU. Karena yang memiliki prosedur, memiliki tata cara, memiliki syarat itu kan di KPU. Kami hanya melihat, mengawasi apakah peraturan itu, persyaratan itu sudah sesuai. Kalau tidak, ya yang pertama harus kami ingatkan. Kemudian kalau sudah diingatkan tetap dilaksanakan, berarti akan ditindaklanjuti. Ada pesan khusus mungkin Pak? Ya. Kalau pesan khusus apa ya? Kepada masyarakat khususnya. Tanah Bubu ini rumah kita. Ya. Kemudian di mana kita hidup, memberi nafkah kepada anak, kepada keluarga, menyekolahkan anak. Ya. Berarti karena ini rumah kita, berarti kita harus jaga bersama. Dalam memilih pemimpin itu kan kita semua sama-sama tahu, kita jangan sampai menjadi korban. Ya, pilihlah yang amanah. Ya. Dan dalam hal untuk melaksanakan pemilu, apalagi dalam masa tahap kampanye itu, ya patuhlah pada aturan itu. Karena ini rumah kita. Berarti jika dalam kondisi rumah kita itu kacau, efeknya kan ke kita semua. Jadi kita harapkan pelaksanaan pemilu itu sama dengan tahun 2019. Tahun 2019 kemarin itu kan aman. Ya kita harapkan pemilu ini yang tahun 2024 ini beretika, sopan, sehat, aman, tertib.
tertib dan damai. Kenapa? Pemilu ini adalah pesta demokrasi. Karena pesta demokrasi berarti kita harapkan pemilu itu berintegritas. Pemilu berintegritas itu hubungannya dalam rangka integrasi, negara terintegratif, stabilitas tercapai di sana gitu kan. Itu. Jadi pemilu berintegritas, negara terintegrasi. Walaupun kita di daerah, tapi kan efeknya besar ke nasional itu. Ya, kita harapkan seperti itu sih. Mudah-mudahan situasi yang terjadi pada tahun 2019, prestasi yang kita peroleh, yang kita dapatkan pada tahun pemilu 2019 itu Iya, benar. kita juga dapatkan di pemilu 2024. Kalau pemilu 2019 nihil pelanggaran, karena semua kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kita harapkan 2024 juga begitu. Jadi baik. Iya, seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dengan Bapak Haji Kamirudin Maleo, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tahalum. Terima kasih banyak Bapak.